bisa silaturahmi ya dengan Bapak Muhammad Irin. Dengar-dengar Bapak itu tinggal berapa bulan lagi Pak purna bakti? Saya tinggal 7 bulan lagi. 7 bulan. Di September itu saya sudah purna bakti. Mudah-mudahan bisa panjang umur, sehat, bisa menyelesaikan tugas dengan batas waktu yang bulan itu. Amin. Dan dengar juga ini sekolah Giri Mulia 2 ya. Nah ya dengan kemarin saya lihat itu di penilaian kepala sekolah. Apa ya nilainya Pak ya? Luar biasa itu. Luar biasa. Itu kurang tahu saya itu berapa ya. Itu? Mudah-mudahan ini hanya penilaian saja, tapi saya rasa masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya berikan itu yang terbaik lah. Sekolah kecil tapi yang luar biasa dari penataan, kata pengawas itu dari segala macam, dari manajemen, dari manajerial segala macam itu yang luar biasa, itu patut dijadikan contoh untuk sekolah-sekolah yang lainnya itu. Dan golongan juga sekarang udah berapa Pak? Sudah golongan 4B. 4B ya, alhamdulillah ya 4B gitu. Oke, mudah-mudahan selalu sehat. Amin, kemudian, amin. ya, terus memberikan ilmunya kepada rekan-rekan guru yang di sini, ya, semoga bisa meneladani apa yang telah Bapak datang selama ini dan mengembangkannya. Ini sedikit ada obrolan Pak ya, ingin bertanya tentang pengalaman Bapak mengenai pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin Bapak. Iya. Bapak ini sebagai pemimpin di sekolah selama berapa tahun di sekolah? Saya diangkat tahun 2009 di SD Genteng, selama 6 tahun di sana. Lalu saya mendapat tugas karena priorisasi pindah ke Giri Mulia ke Dharma Rarang 2 tahun. 2017 saya dimutasi lagi, dipindahkan lagi ke SD Giri Mulia 2 sampai sekarang. Berarti sekarang sudah hampir 6 tahun. 6 tahun. Iya, terima kasih Pak. Jadi ini Pak ya, yang akan saya tanyakan itu mengenai pengambilan keputusan, cara dilema etika, ada dilema etika Pak ya, dan ada bujukan moral. Mungkin Bapak sebagai seorang pemimpin yang udah banyak pengalamannya, ya sering gitu ya dihadapkan dengan pengambilan keputusan. Gitu. Yang namanya dilema etika itu kan kedua-duanya benar Pak, benar versus benar. Misalkan kalau kita mengambil A itu ada benarnya, kemudian yang B juga ada benarnya juga gitu. Lain halnya dengan yang namanya rujukan moral Pak. Rujukan moral itu yang satu itu benar, tapi yang satunya itu salah. Jadi kalau misalkan ada rujukan moral itu nilainya ya ada nilai dan nilai uang di sana yang membujuk kita gitu ya. Ya, apakah kita itu akan terkena bujukan uang tersebut, uang atau jabatan atau ya nama besar begitu ya, atau gratifikasi begitu ya. Nah, itu namanya bujukan moral. Nah, bersangkutan dengan itu Pak, ada beberapa pertanyaan kira-kira tidak keberatan Pak ya? Dari pengalaman boleh. Pak. Oke. Sambil dibaca saja. Apakah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Bapak mengidentifikasinya Pak? Di dalam identifikasi itu adalah contohnya dalam penerima. Contoh ya? Langsung ke contoh boleh? Boleh. Boleh ke contoh. Ada siswa baru. Ada siswa baru yang dari sekolah yang lain, bahwa dari sekolah ini katanya dari orang-orang luar bahwa anak itu adalah bandelnya luar biasa. Lalu bagaimana kita, apakah kita terima dengan informasi dari luar atau tidak? Ya, karena tugas kita adalah mendidik, karena kita tugas mendidik dan mengajar, kita terima saja. Walaupun dari luar ada informasi-informasi yang lain, gitu. Jadi diterima saja. Apakah sebelumnya itu dicari tahu dulu, diidentifikasi? Diidentifikasi dulu, ya. Bagaimana kasusnya? Kita cross check, apakah itu ke keluarganya, ke lingkungannya, ya, ke sekolahnya tersebut, lalu bandelnya itu umpamanya contohnya anak itu bandel sekali, bandelnya itu bandel bagaimana? Kita cari identifikasi bandelnya, apakah
ada hubungannya dengan faktor hubungan dengan pidana atau tidak ada? Iya. Apakah dengan hanya bandel anak? Iya. Nah itu Iya. kita cross check dulu dan kita identifikasi dulu faktor-faktor penyebabnya. Nah, iya. Terima kasih Pak. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kayaknya tadi udah disebutkan Pak ya? Iya. Contoh anak gitu ya. Iya, dengan apa dulu itu? Kita musyawarah dulu. Kita bermusyawarah dulu dengan guru. Ya. Bermusyawarah dulu dengan guru. Iya, musyawarah dulu dengan guru, ya bagaimana apakah kita terima atau tidak, lalu bagaimana nanti mengambil keputusannya, mempertimbangkan tadi pertimbangkan data-datanya itu ya. Iya. Lalu bagaimana cara teknis yang mengambil keputusan, teknis mendidik umpamanya kita dimusyawarahkan gitu. Karena ada kepentingan sekali pendidikan, tugas kita. Jangan sampai itu karena ternyata nakalnya adalah korban dari orang tua korban sendiri, gitu ya. Mungkin karena kasus gitu. mungkin identifikasi kita, contoh ini orang tuanya bercerai, anak itu kan kadang-kadang secara psikis kan korban dari penceraian. Kita bisa mengambil keputusan, oh ini adalah kasusnya seperti ini, nanti kita cari solusi bagaimana caranya di dalam mengambil keputusan. Terima kasih Pak. Kemudian yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Ya itu saya selalu pendekatan dengan lingkungan, pendekatan dengan aparat setempat, gitu. Takut-takut nanti kalau anak itu kasus nakalnya itu sudah melebihi, misalnya orang kadang-kadang informasinya kan dari aparat lingkungan setempat dengan RT dan sebagainya, itu kadang-kadang seperti itu. Dengan melibatkan orang tua juga diundang juga, diundang orang tua diundang ya, bagaimana ini seperti ini anak ini gitu. Bagaimana kita tahu supaya tahu orang tua kasusnya seperti apa, lingkungan di orang tuanya bagaimana gitu. Apakah itu ada rujukan moralnya tidak, misalkan orang tuanya menjanjikan uang atau misalnya gratifikasi? Ya kadang-kadang ada seperti itu, Pak, karena ini di sekolah lain tidak diterima, tolong Bapak ini terima, anak saya di sini. Ini Pak, titipan saya, rasa terima kasih saya terhadap Bapak berupa nominal ini. Ya itu saya tolak. Karena tugas kita adalah mendidik yang bagaimanapun nakalnya anak, pasti lain kali ada baiknya bagi anak. Ya, ini kan tugas kita adalah mendidik, bukan hanya mengajar tapi mendidik. Gitu. Merubah sikap anak, merubah karakter anak dan sebagainya. Kemudian ini Pak, apakah dalam melaksanakan keputusan tersebut itu bisa dipengaruhi oleh orang lain atau Bapak yakin tanpa keraguan gitu dengan prinsip yang Bapak pegang, dengan pengalaman-pengalaman yang Bapak temukan selama beberapa puluh tahun ini gitu? Saya selalu berpegang pada pendirian, selalu berpegang pada dirinya bahwa ini adalah yang terbaik karena tugas kita adalah mendidik, jadi harus kita terima. Walaupun resikonya bagaimana. Gitu. Oke, terima kasih Pak ya. Kemudian selanjutnya, hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dalam etika Pak? Yang menjadi efektif itu yang bagaimana? Seperti tadi, diadakan musyawarah dengan orang tua, dengan guru, dengan lingkungan, dengan aparat setempat, bagaimana sambil memutuskan diambil keputusan. Itu kadang-kadang seperti itu kan. Itu demi murid Pak ya? Demi siswa, demi anak. Sebab ini kan anak bangsa ini tidak ada anak yang salah. Tidak ada anak yang salah. Anak itu masih bersih, mungkin saja karena pengaruh lingkungan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Tadi misalkan ada tantangannya nggak dari guru, misalkan kata saya kan Pak, misalkan itu nggak boleh kalau menurut saya anak itu nakal, misalkan dari masyarakat juga ada sebagian gitu, kenapa Bapak misalkan terima, itu tantangan bukan Pak? Tantangan juga,
tantangan juga. Tapi kan karena sebagai pemimpin, Iya. resiko kita memberikan pengarahan terhadap guru. Ini adalah tugas kita. Kita ini kan apalagi di SD yang tidak ada guru BK, yang tidak ada guru bimbingan konseling, semua harus dipegang. Ya guru kelas, ya guru BK, ini harus diterima. Bagaimana nanti hasilnya, kita lihat perkembangan-perkembangan. Lihat perkembangan-perkembangan. Bisa bertahap. Ya, ya. Apakah 1 bulan, 2 bulan, dan sebagainya. Nah, itu kayaknya menyangkut dengan pertanyaan ke-6, Pak. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal mengenai pengambilan keputusan? Iya, itu kan dilihat nanti. Selama 1 minggu kita lihat. Anak itu kalau umpamanya dari luar katanya anak ini bandel. Kita lihat apakah setelah masuk ke sekolah kita dengan arahan-arahan guru. Karena kan pagi-pagi saya di sekolah selalu memberikan arahan tiap pagi tentangnya membuli umpamanya, jeleknya kenakalan, lalu bagaimana, karena saya ini kan di sekolah tidak diperbolehkan membawa senjata tajam, tidak diperbolehkan memakai perhiasan, tidak diperbolehkan saling ejek dan sebagainya, karena itu adalah perbuatan. Kita buat spanduk-spanduk, dilarang membuli dan sebagainya. Nah itu kan berarti itu adalah upaya kita membentuk lingkungan, yang bagus gitu ya. Kita kan sebagaimana yang ketahui, misalkan Bapak setelah mengidentifikasi, mengumpulkan data fakta, ternyata lingkungan juga berpengaruh, Pak ya. Berpengaruh juga. Lingkungannya misalkan ternyata anak-anak yang di sekitar situ, pemudanya mempengaruhi yang tidak baik ke anaknya. Kadang-kadang anak itu bergaul dengan orang besar, akhirnya pergaulannya tidak sesuai dengan umur anak. Jadi diarahkan, diberikan penjelasan dan sebagainya, harus bagaimana dengan berteman dengan siapa dan sebagainya. Jadi Bapak di sini menciptakan lingkungan yang baik gitu. Insya Allah saya. Karena visi saya di sekolah ini, visi saya adalah beriman, inovatif, maju, agamis, nyaman. Artinya kalau inovatif, kita harus membuat satu anak untuk maju. Ya berkembang, untuk maju. Inovasi, kemauan untuk maju. Lalu iman, maju. Bagaimana menciptakan sekolah maju. Agamis, tadi disesuaikan. Anak bandel itu kita hubungkan dengan hal-hal keagamaan. Dengan agama. Lalu nyaman. Mau nyaman bagaimana kalau anak di sekolah lingkungan saja sudah ada yang membuli dan sebagainya? Iya. Itu kan? Lingkungannya dan sebagainya. Mau nyaman bagaimana? Nah itulah visi saya dan misi saya. Ya. Di sekolah, alhamdulillah selama 6 tahun saya laksanakan, dan seperti inilah lingkungan Strategi Mulia 2. Dikenal Pak, dikenal di kecamatan itu sekolah ya. Insya Allah. Ternyata itu Pak ya, itu tata kalanya tadi bertahap Pak ya. Iya. Bertahap. Kemudian yang ke nomor 7, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Musyawarah itu dengan guru, dengan orang tua siswanya, dengan komite sekolah. Berperan sekali itu komite sekolah. Sebagai wakil, ya itu komite sekolah berperan sekali. Itu dalam mengambil keputusan. Kita jangan dulu mengambil keputusan sebelum ada musyawarah. Ya. Nanti baru kita gabungkan bagaimana hasilnya setelah musyawarah itu. Lalu Bapak yang memutuskan harus beginilah caranya, lalu tahapannya juga begini, hasilnya juga nanti akan bagaimana. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir Pak. Iya boleh Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan? Ya, pembelajaran apa? Jadi kita itu mengutamakan apa? Seperti tadi, apakah jabatan atau nama baik atau murid Pak? Saya menjaga amanah, menjaga nama baik. Kadang seperti tadi, diterima siswa dengan iming-iming ini, saya ambil hikmahnya. Berarti itulah tantangan bagi pemimpin. Ya, kadang diimingi dengan jabatan, diimingi dengan uang, diimingi dengan sebagainya. Apalagi kalau diimingi dengan wanita, berbahaya sekali. Alhamdulillah dalam mengambil keputusan saya harus beramanah dan istiqomah dalam mengambil keputusan. Itu saja barangkali, mudah-mudahan ada baiknya, ada bagi calon-calon ini ya. Kalau saya bukan yang terbaik,
Bagi saya bukan orang yang terbaik. Selama ini yang terbaik. Ya, tapi saya ingin membuat yang terbaik. Nah, Saya ingin membuat yang terbaik, bukan yang terbaik, tapi ingin membuat yang terbaik. Gitu ya. Apakah penilaian yang lain itu baik atau tidak itu, tapi saya sudah niat bahwa niat saya adalah ingin membuat yang terbaik, baik sekolah, bagi bangsa, bagi negara, dan bagi masyarakat. Itu saya barangkali bagi generasi bangsa. Bagi generasi bangsa, apalagi 4 tahun 45 itu harus membuat generasi emas. Nah, generasi emas. Jadi anak itu sudah persiapan dari sekarang. Semoga itu saja Pak yang dapat yang saya tanyakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya, terima kasih. Lagi terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Amin. Sebagai pembelajaran buat saya dan rekan-rekan yang lainnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf minta waktunya sebentar. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Dengar-dengar Bapak juga ini ke Purna Baktinya tinggal 1 tahun lagi Pak ya? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah lagi. Tentunya banyak sekali pengalaman, kemudian dari hasil diklat, pelatihan, dan tentunya pengalaman yang sangat berharga mengenai kepemimpinan Bapak gitu, kepemimpinan terutama dalam mengambil keputusan. Yang sedang saya pelajari itu Pak, dalam pengambilan keputusan tentunya ada dilema Pak. Mungkin Bapak juga pernah mendengar sebelumnya dilema etika dan rujukan moral. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bahwa dilema etika itu ada 2 unsur yang saling bertentangan, walaupun secara moral itu benar Pak. Jadi benar lawan benar. Mau setuju itu ada benarnya, kemudian tidak setuju juga sama ada benarnya Pak gitu. Kemudian ada bujukan moral. Kalau bujukan moral itu ya ada sesuatu hal lain yang berkaitan dengan uang, dengan jabatan, dengan gratifikasi atau hal yang lainnya yang itu kurang dari segi moralnya gitu Pak. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Langsung aja Pak, mungkin yang pertama ya. Boleh. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Cara mengidentifikasinya itu bagaimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan yang Bapak sampaikan, yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan data dan fakta, misalnya apakah benar kondisi tersebut, apakah ada kejujuran, apakah yang demikian berkaitan kedua belah pihak, apakah ada nilai-nilai uang atau hadiah atau jabatan yang disajikan. Jelas bahwa dilema etika benar lawan benar, sedangkan bujuk moral keputusan yang benar lawan salah. Ketika mengambil keputusan, apakah menjadi rasa ketidakjujuran karena merasa kasihan atau menyampaikan ke atasan dengan jujur seorang guru di sekolah saya. Contoh lain ketika ada distributor buku ke sekolah dan menerima kerjasama dengan sekolah untuk menjual buku pada murid dengan uang komisi yang dijanjikan dengan memerlukan keputusan juga. Oke, baiklah Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar Pak, dalam artian sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu dengan mengumpulkan data, verifikasi data dan fakta yang ada. Yang kedua, mengadakan komunikasi dengan musyawarah dengan berbagai pihak yang terkait. Juga yang terakhir, jika berhubungan dengan murid, mendahulukan kepentingan pendidikan murid. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan seperti sekarang ini? Langkah-langkah yang telah kami buat atau yang kami dapat, yaitu ada 7
data, yaitu yang pertama mengumpulkan dan mengidentifikasi data dan fakta. Yang kedua, menguji apakah keduanya benar atau ada bujukan moral. Yang ketiga, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang keempat, mengidentifikasi siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang kelima, mengadakan komunikasi musyawarah dengan berbagai pihak yang terkait untuk mendapatkan solusi atau opsi. Yang keenam, membuat keputusan dengan penuh tanggung jawab. Yang terakhir, mengevaluasi dan merefleksikan keputusan tersebut jika nanti terjadi hal serupa. Oke. Ya, Pak. Kira-kira hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan dilema etika tersebut? Dalam keefektifan ini, jika berpihak pada pendidikan murid, kemudian berdasarkan hal-hal lain berkait kebaikan seperti rasa empati, kejujuran, dan keteladanan. Terima kasih. Kemudian kira-kira apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut, Pak? Tantangan yang kami rasakan adalah memberikan pemahaman kepada beberapa guru mengenai kepentingan prioritas mana yang harus diutamakan dan mana yang harus ditinggalkan. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal prosedur gitu dalam proses pengambilan keputusan tersebut, Pak? Untuk jadwal mengambil keputusan ini, jika berkenan dengan permasalahan guru di sekolah, kami memberikan pengertian kepada seseorang yang melanggar aturan itu dengan berkomunikasi yang baik. Hal ini baik dari hati ke hati. Jika tidak ada perubahan, kita punya aturan selanjutnya adalah memberikan teguran awal, lalu dalam diberi teguran tidak bisa berarti ada waktu berikutnya untuk memberikan peringatan, tentu mempunyai jadwal tertentu gitu, Pak, ya, jadwal tertentu. Jadi dari komunikasi dulu, kemudian ditegur, kemudian ada peringatan gitu ya, Pak ya. Ya. Tapi yang diutamakan itu komunikasi dulu ya, dari hati ke hati, apa yang selama ini diinginkan, adakah kepentingan yang lebih utama begitu ya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Untuk mengambil keputusan ini, semua yang terlibat dalam musyawarah membantu untuk memberikan hal yang baik, apalagi yang menjadi objek keputusan, misal guru atau murid dan orang tua murid yang menyadari atas perbuatan atau kondisi yang akan ada, kemudian melaksanakan hasil keputusan dengan rasa tanggung jawab. Kemudian ke pertanyaan yang terakhir, Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kemudian kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita ambil, dapat kita petik dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak? Yang dapat kita ambil dari semua ini, bahwa semua permasalahan itu dapat dilaksanakan dengan komunikasi, musyawarah, dengan cara kekeluargaan, saling memberikan dukungan dan memberikan pemahaman bahwa apa yang kita lakukan semua
akan ada konsekuensinya, sehingga aturan yang sudah dibuat itu untuk ditaati dan bukan untuk dicari celahnya. Dengan pemahaman tersebut, maka dilema etika ini tidak akan muncul ketika seseorang sudah sama-sama memahami adanya aturan atau regulasi yang sudah dibuat untuk itu. Ya, untuk ditaati Tapi ya. Oke, terima kasih Bapak. Pertanyaan dari saya telah Bapak jawab berdasarkan apa yang Bapak laksanakan, pengalaman-pengalaman berharga selama belasan atau puluhan tahun ini. Bapak menjadi seorang guru, kemudian kepala sekolah, tentunya itu menjadi pembelajaran buat saya dan rekan-rekan yang lainnya. Yang tentunya dalam pengambilan keputusan itu walaupun ada dilema etika, ada antara benar dan benar, tentunya ada suatu nilai-nilai yang harus diutamakan. Apakah itu nilai kebajikan, nilai kebaikan, nilai misalkan nilai kejujuran, kasihan, atau hal-hal yang lainnya, ya tentunya dapat diputuskan oleh seorang pemimpin pembelajaran atau pemimpin sekolah berdasarkan apa tadi itu yang Bapak sebutkan, ada data, kemudian fakta, kemudian musyawarah juga melibatkan hal atau beberapa orang yang terkait. Itu sangat penting Bapak dalam pengambilan keputusan. Yang tentunya keputusan yang baik itu sebagai pemimpin pembelajaran atau pemimpin sekolah itu yang berpihak kepada murid, kemudian yang bertanggung jawab, kemudian berdasarkan nilai-nilai kebaikan, kebajikan yang telah kita sampaikan tadi. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.